Surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan terseleksi dengan alam, Pak. Bukan terseleksi. Sudah tahu seperti ini kok jek maksiat? Jawabannya ya cek, ya parah, Pak. Lapo. Sudah tahu kayak gini malah menjauh, sudah tahu kayak gini malah tidak mendekatkan diri kepada Allah, terus mau diharapkan wes gak dekat sama Allah, positif meninggal. Ayo, Pak. Pilih mana? Ya gak milih. Ya, kita pilih satu, mendekat pada Allah, dua, kita negatif. Ya, akibat apa? Kita menjaga imun dan iman, dan insya Allah kita aman, Pak. Semua kita yakinkan Allah lah yang memberikan kesehatan. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, tetap jaga ya iman kita kepada Allah, insya Allah aman. Bismillah. Ya, kita alhamdulillah Ramadan kemarin sampai saat ini, mulai namanya PSBB dan lain-lain, PPKM, sekarang PPKM darurat, kita masih diberikan ya kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Ini kita syukuri, Pak. Yang lain mungkin gak ngaji lagi di masjid, kita masih ngaji. Yang lain mungkin gak jamaah di masjid, kita masih jamaah, Pak. Allah itu apa? Di surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan terseleksi dengan alam, Pak. Bukan terseleksi alam itu meninggal dunia, enggak. Terseleksi alam, oh ini yang terbaik amalannya, ahsanu amala. Allah itu ingin membuktikan, Pak, dengan ujian-ujian itu, siapa di antara kita yang terbaik, bukan yang baik, nggih, Pak. Kalimat dalam Al-Quran, ahsan. Orang baik itu banyak, Pak. Ya, orang baik itu banyak, tapi siapa yang terbaik di antara ya hamba-hamba Allah ketika diuji oleh Allah? Dan alhamdulillah, ya kita yang hadir ini, insya Allah kita termasuk yang terbaik, insya Allah. Ya, Allah akan tahu, oh dia kok semakin diuji semakin taat. Oh, imunnya aku beri kekuatan, ya nggak pandang usia, imun aku kuatkan terus. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu tetap jaga protokol kesehatan, karena yang mengkeluarkan protokol kesehatan itu adalah ahli kesehatan. Ya, maka kita ya fasalu ila ahli dzikr itu termasuk. Maka tanyalah kepada ahli dzikr yang tahu ilmunya. Yang tahu ilmu kesehatan siapa? Yo pakar-pakar kesehatan. Ya ayo kita ya taatlah dengan itu. Ya kita tahu ya kondisi semakin seperti ini, jangan malah kita patah semangat, tapi tetap kita semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, semangat ibadah, semangat apapun itu, bismillah, insyaallah Allah berikan yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sungguh Allah menyelamatkan Ibrahim dari api tersebut merupakan tanda kekuasaan Allah agar hamba-hambanya beriman. Wa qala, dan Ibrahim berkata, innamat takhattum min dunillahi awtsana. Sesungguhnya apa yang telah kamu jadikan sesembahan itu selain Allah, yaitu merupakan ya mawaddah bainakum fil hayatid dunya, hanya mendatangkan cinta, tapi cinta itu sifatnya hanya pada urusan dunia. Yang kamu banggakan wahai orang-orang yang tidak beriman, itu hanya mendatangkan kalian itu saling cinta, saling
ya suka saling kompak, tapi itu hanya sifatnya dunia. Ya, itu yang diingatkan oleh Nabi Ibrahim kepada mereka. Yang kamu ambil berhala itu membuat kalian rukun, membuat kalian guyub, jumlahnya banyak, tapi itulah yang menipu. Karena apa? Karena hanya bersifat dunia. Ya, banyak ya yang seperti itu banyak, Pak. Ya, saling ada, mohon maaf, di luar negeri itu sampai ada ya naik sepeda itu telanjang, ya, dan lain-lain. Wah, mereka saling cinta, kuat dengan kelompok atau komunitas mereka, tapi cintanya itu sifatnya hanya cukup di dunia, dan itu dunia sekali lagi adalah sifatnya sementara, fata morgana. Nah kemudian yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Di dunia kompak, sepakat, ya, saling rukun, banyak, komunitasnya besar, sama-sama ingkar dan tidak iman pada Allah. Tapi nanti di akhirat mereka saling ingkar, Pak, satu dengan yang lain. Seakan-akan ketemu gak kenal, sopo kon. Iya. Padahal biyen kita adalah saudara. Ya, tapi setelah di akhirat saling ingkar, Pak. Bahkan yang lebih parah, saling melaknat satu dengan yang lain. Gara-gara kon aku dadi sesat, coba gak koncoan ambek awakmu. Padahal dulu, Pak, jadi sahabat karib. Di akhirat jadi musuh. Itu ingkar, Pak. Tukaran, mengingkari satu sama lain. Gak ada yang mau disalahkan dan saling menyalahkan, bahkan melaknat bahasanya, Pak. Kalau sudah melaknat itu pasti parah. Sama kita kalau melihat ya kejadian di Palestina, Pak. Apa yang kita ucapkan? Ya laknat itu pekerjaan yang laknat, dan semoga Allah memberikan laknat yang luar biasa kepada mereka. Nah, laknatullah alaihim, semoga Allah melaknat mereka. Nah, itu ungkapan yang maksimal. Nanti mereka yang iman, yang tidak iman kepada Allah, mereka akan saling bertengkar satu sama lain. Kita jadi apa, Pak? Jadi wasite apa promotore. Nah, nek tinju kan enten promotore, bagian mempromosi. Sampai pengen dadi apa, monggo. Pengen dadi wasite, monggo. Ayo, ya, orang beriman tidak iman sama Allah, 1, 2 di sudut biru dan merah. Teng, wis pendelok ae. Kapok tukaran dhewe. Ya, dan mereka nanti akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wakumun nar, dan tempat mereka adalah neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada penolong pun mereka. Inilah Bapak Ibu, kalau kita sering saya sampaikan, ada yang berkaitan dengan hadis, bacalah Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu nanti akan menjadi penolong kita di akhirat. Dan ada hadis pula, puasa dan membaca Al-Quran atau Al-Quran nanti akan minta izin kepada Allah, memberikan pertolongan. Ya Allah, dulu ya Allah, baca ya Allah. Dia itu baca terus, waktunya banyak dan konsisten ya Allah. Meskipun, karena kalimat meskipun, kalimatnya meskipun 1 hari 1 ruku ya Allah, tapi istiqomah baca enggak, Pak. Ya, saya tahu ya Allah, amalan yang kau cintai sedikit tapi istiqomah. Ya, misalnya mulai dari sekarang atau nanti habis ngaji, ya Allah, saya bismillah punya konsep baca Al-Quran 1 hari 1 ruku sampai akhir hayat saya ya Allah. Nah, itu sudah diikrarkan ya Allah dan konsisten. Nah, maka Bapak Ibu, ketika kita ada udzur misalnya sakit dan kita tidak baca Al-Quran, bagi yang istiqomah, Allah akan tetapkan pahala itu meskipun kita tidak mengerjakan.
Misal, ya seperti itu tadi. Ya, ngaji kemudian lama dia akhirnya sakit. Ya, akhirnya mengganti dengan baca Al-Quran di rumah. Insya Allah tetap pahala ngajinya akan tertuliskan. Nah, di masjid jamaah kemudian sakit. Nah, ini kita himbau juga bagi yang sakit, ya gak usah dipaksakan ke masjid. Ya, bagi yang sakit jangan dipaksakan ke masjid, itu himbauannya, ditakutkan menular dan lain sebagainya. Ya, sakit dia nggak bisa jamaah, tapi dulunya aktif tidak pernah meninggalkan jamaah satu kali pun, maka ketika sholatnya di rumah karena sakit, Allah akan tetap tuliskan pahala jamaah bagi dirinya, asalkan istiqomah. Nega istiqomah, iya istiqoroh. Ya, ya Allah Pak yang nanggung, atau Allah yang tahu. Kita sekali lagi tidak usah hitung-hitungan pahala. Yang hitung siapa? Allah. Innallaha sari'ul hisab. Allah paling cepat kalau ngitung. Ya seperti itu, karena Allah yang maha segalanya. Maka Bapak Ibu, ya kita tahu pada diri kita, ayo kita usahakan untuk istiqomah. Andai ada udzur, insya Allah pahala itu akan menetap pada diri kita. Ya, asalkan kita istiqomah. Fa'amana lahu Lut, maka membenarkan kepada Ibrahim, kenabian Ibrahim itu Lut, Nabi Lut. Bapak Ibu, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim ini pada satu zaman, satu masa. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihissalam ini ada pada satu zaman. Jadi saat itu ya Nabi Lut percaya dengan kenabian Ibrahim, ya Nabi Ibrahim juga percaya dengan kenabian Nabi Lut alaihissalam. Wa qala inni muhajirun ila rabbis, dan Ibrahim berkata, sungguh aku ya harus berpindah ya ke tempat yang diperintahkan oleh Allah. Innahu huwal azizul hakim, dan sungguh dialah Allah yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Kalimatnya apa? Muhajirun ila Rabbi. Nah itulah makna hijrah Bapak Ibu. Kalau orang hijrah itu hakikatnya bukan hanya pindah rumah. Orang hijrah bukan orang itu pindah dari tempat ke tempat, tapi orang hijrah ialah muhajirun ila Rabbi. Orang hijrah itu pindah dari kondisi yang saat ini semakin kepada kondisi yang mendekatkan dia kepada Allah. Maka kalimatnya muhajirun ila Rabbi, itulah hijrah Pak. Gak harus pindah tempat, gak harus pindah rumah, tapi ayo kita berubah atau kita tambah amalan kita. Yang biasa ini semakin dekat kepada Allah. Oh, amalan saya sudah 5 waktu, amalan saya sudah baca Al-Quran. Apa ya amalan yang mendekatkan diri kepada Allah? Ya oh ikut taklim, tambah bismillah taklim. Oh ini, ayo bismillah infak, sedekah. Setiap saya masuk masjid 5 waktu, ya 1000 lah saya bawa minimal, 500 rupiah lah saya bawa minimal. Ya, bismillah, bismillah. Hijrahnya semakin dekat dengan Allah, itulah hijrah. Jadi merubah kondisi ke kondisi yang lebih dekat kepada Allah, itulah hijrah. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami anugerahkan ya, kepada Ibrahim Ishak dan Yakub. Wa ja'alna, dan kami jadikan fi dzurriyyatihin nubuwah, ya keturunan-keturunan ini adalah sesuai dengan kenabian. Ya, Masya Allah Pak. Jadi ini luar biasa, dari Ibrahim ya melahirkan Ishak, kemudian melahirkan Yakub. Ya, kalau orang soleh Bapak Ibu, insya Allah anaknya
cucunya itu juga termasuk orang yang soleh dan bahkan menjadi nabi. Maka Bapak Ibu, ayolah kita salah satunya membuat diri kita menjadi soleh. Apa salah satu ciri membuat diri kita soleh? Setiap sholat, setiap waktu, ayo kita doakan orang tua kita. Khususnya orang tua yang sudah meninggal, jangan lupa kadang mendoakan yang masih hidup saja. Maka doa yang diajarkan, ya Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ga iso bahasa Arab ya bahasa Indonesia. Ga iso bahasa Indonesia bahasa Jawa. Wis sak karepe sampean, Pak. Ojo ndonga-ndonga dadakno salah dungane. Rabbana dzalamna anfusana, amin. Aku gak hafal terusane. Ya Allah, saya zalim ya Allah. Amin. Ya apa, Pak? Ya Allah, saya zalim ya Allah, semoga Engkau jawab doa saya, yaitu menjadikan diri saya orang zalim. Ngoten nah. Maka kalau tidak paham atau tidak hafal, wis ndonga gawe bahasa Indonesia. Nek hafal bahasa Arab ya sampean monggo ya doa pakai bahasa Arab. Nah, baru dilanjutkan seharusnya wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu baru amin. Ya Allah, andai Engkau tidak merahmati kami, tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ayo kita tetap berdoa kepada Allah, ikhtiar, dan kita mendoakan kedua orang tua, Pak. Karena kalau orang tua sudah meninggal, apa yang dibutuhkan, Pak? Doa dari anaknya. Itu nanti dinantikan loh, Bapak Ibu. Yang orang tua kita saat ini sudah meninggal, yang dinantikan apa? Doa anak. Karena apa? Karena itulah termasuk amalan yang tidak terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Itu akan terus mengalir, Pak. Alangkah bahagianya kalau kita terus mendoakan. Karena mendoakan orang tua termasuk ciri hamba Allah yang salih. Wal kitab, dan kitab, wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Waluton, dan ingatlah Lut idqala, ketika berkata liqaumihi, kepada kaumnya, innakum lata'tunal fahisha, sungguh kalian itu termasuk yang mengerjakan perbuatan yang sangat keji, homoseksual, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Itu perbuatan yang baru, dan itu nyeleneh, aneh, karena keluar daripada kodrat atau fitrah manusia. Sudah jelas manusia itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan, tapi kenapa kok malah tidak datang kepada perempuan, malah datang kepada laki-laki? Ini pekerjaan, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Innakum lata'tuna rijal, apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, wa taqta'una sabil, dan memotong sabil, jalan. Maksudnya memotong jalan di sini memotong daripada apa, Pak? Keturunan. Karena secara
klinis dan medis, ya tidak bisa. Ya, laki-laki dengan laki-laki sama saja itu memotong garis keturunan. Ya, kenapa kamu memotong jalan? Nah, itu bahasanya kan wayaqta'unas sabil. Nah, itu memotong garis keturunan. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar, dan mengerjakan di tempat-tempat pertemuanmu kemungkaran. Fama kana jawab qaumihi, maka tidak lain jawaban kaumnya illa an qalu tina, kecuali mengatakan datangkanlah kepada kami azab bi adzabillah, azab Allah, in kunta minas shadiqin, jika kamu termasuk orang yang benar. Ketika didakwai seperti itu, Pak, mereka mesti jawab, dan jawabannya itu adalah nantang balik. Ya, kalau kamu benar-benar nabi dan yang kita lakukan salah, ayo datangkan azab Allah. Ya, azab Allah mana? Akhirnya apa? Qala Nabi Lut berdoa, Rabbi unsurni 'alal qaumil mufsidin. Ya Tuhanku, tolonglah aku, ya, dari golongan yang berbuat kerusakan. Doa Nabi Lut ini juga bisa kita lakukan saat ini. Ya Allah, tolonglah kami dari orang-orang yang membuat kerusakan, ya Allah. Kita lihat, Pak, ya, kita lihat bersama, ya, banyak yang membuat kerusakan di bumi, dan semoga Allah, ya, menolong kita dari kerusakan yang telah diciptakan. Ya, banyak yang memundul hutan, banyak yang membuat kebijakan yang mungkin tidak sesuai, banyak yang membuat kerusakan, banyak yang membuat kezaliman. Boleh kita berdoa kepada Allah dengan doa seperti ini, dan semoga Allah menolong, Pak. Nah, kalimatnya adalah Rabbil surni, karena kita tahu wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi nasira. Kita yakin Allah lah, kalau tidak ada orang yang mampu menolong, siapa, Pak, yang menolong? Allah yang menolong kita. Dan bahkan, ya, tiap atau setingkat orang yang kena penyakit, misalnya kena wabah, maka, ya, kita berdoa seperti yang didoakan oleh Nabi Ayub alaihissalam, ya, bagi yang terkena. Ikhtiar, Pak, ikhtiar, ya, minta pada Allah, karena Allah lah yang maha penyembuh, Bapak Ibu. Kalau orang lain sudah, ya, bilang, oh kamu positif, sudah, ya, sulit untuk hidup misalnya. Ya, kamu kanker, wis ikhtiar kamu apapun, wis susah. Ya, diklaim, oh kamu tidak mungkin punya anak, tidak mungkin punya keturunan, oh kamu pasti miskin terus. Kalau secara logika seperti itu kan logika manusia. Tapi kita punya Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi segalanya. Maka ayo kita ucapkan kalimat dalam Al-Fatihah itu secara serius, Bapak Ibu. Ketika kita sholat sendirian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Nah, kalimatnya kan iyyaka, bukan iyyakum, bukan iyyahum, bukan hanya kepada mereka, tapi iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah, satu-satunya kami meminta pertolongan. Nah, orang yang diklaim sakit apapun, ya harus ikhtiar untuk sembuh, Pak. Jangan, oh saya sudah bertawakal kepada Allah, akhirnya menang-menangan, turu-turuan, wis loro apa, loro panas, ya wis tak gawe turu ae, saya kan sudah tawakal kepada
Allah wis ndonga, ya iku jenenge keliru Pak. Ya, namanya tawakal itu kita yakin Allah itu menjadi wakil harus dibarengi dengan ikhtiar. Ini sering saya sampaikan. Orang tawakal itu bukan hanya mewakilkan semua pada Allah, tapi tanpa usaha. Ya kalau sakit ya beli obat. Andai tidak menggunakan obat, ya gunakan ya herbal itu, apalah habatus sauda, madu. Ayo kita ikhtiar, ojo meneng ngai. Oh Covid, saya bertawakal kepada Allah. Tawakal tok mek ngomong, tapi yo gak jaga kesehatan, yo gak ngombe anget-anget, yo gak mangan bawang putih, yo gak ngombe madu, yo gak ngombe serai. Ya enggak, ya istilahnya kita tahu, ya enggak minum jeruk atau vitamin C, enggak minum vitamin. Ya kita harus ada ikhtiar. Ya ada sebab, ada akibat, dan kita yakin semua yang terjadi pada diri kita itulah Allah yang ngatur. Ya, jangan kita menganggap diri kita ya, yang bisa segalanya. Kita masih hamba, kita masih butuh Allah Subhanahu wa taala. Sampun Isa, derek. Oh sampun. Masya Allah, semakin semangat. Nggih, demikian Bapak Ibu yang kita ya bisa kaji hari ini. Semoga yang kita kaji benar-benar bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Dan semoga ya semua urusan kita Allah lancarkan dan Allah mudahkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.